Oh my god, it's time to study English. I have to go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Are you ready to study? Okay, for today we will learn about to be. But now we'll try to make sentence. Last week we had to study about the kind of to be. There are am, is, are. Nah, untuk hari ini kita belajarnya sambil jalan-jalan ya. So just stay at your home and don't move. Okay, are you ready to go? Let's go. Alhamdulillah, we have arrived. Okay, now we are going to continue our lesson. Hari ini kita akan belajar tentang membuat kalimat positif dengan kalimat negatif. Maaf ya nak ya kalau bising, soalnya Ustazah buat videonya ditemenin Mang Hujan. Tapi Ustazah buat videonya nggak sambil main hujan ya sayang ya. Anak-anak Ustazah masih tetap semangat dan fokus kan belajarnya? Karena materi kita hari ini tentang menyusun kalimat positif, negatif, interrogatif. Untuk itu, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa kalimat positif itu dan bagaimana kalimat positif itu. Begitupun dengan kalimat negatif and interrogatif. Kita harus tahu dulu bagaimana kalimat tersebut. Okay, listen and focus. Oke, kita mulai dari kalimat positif dulu ya sayang ya. Kalimat positif itu kalimat yang menyatakan suatu pernyataan yang di dalamnya tidak mengandung unsur negatif. Unsur negatif itu seperti apa Ustazah? Seperti terdapat kata tidak atau bukan. Example, my aunt is a doctor. My aunt is subject, is to be, doctor is noun. Jadi contohnya seperti itu ya sayang ya. Pertama ada subjek, setelah subjek ada to be, kemudian noun. Selain noun atau kata benda, boleh juga ditambahkan adjektif ya atau kata sifat. Example, she is kind. She sebagai subjek, is sebagai to be, kind sebagai kata sifat atau adjektif. Mungkin anak-anak Ustazah bertanya, kata sifat itu seperti apa aja Ustazah? Kata sifat itu seperti baik hati, pintar, rajin, dan masih banyak lagi sayang ya. Gimana anak-anak Ustazah bisa paham kan sayang? Jadi ingat ya sayang ya. Jadi ketika kita membuat kalimat positif, yang pertama itu harus ada subjek dulu. Setelah subjek baru to be. Setelah to be baru kata benda atau kata sifat. Gimana sampai di sini bisa dipahami kan sayang? Okay, we continue to make negative sentence. Wah, kira-kira anak Ustazah masih fokus nggak nih ya? Insya Allah anak soli and solihahnya Ustazah masih fokus ya. Kita belajar dulu ya, habis itu baru anak-anak Ustazah istirahat. Oke, kita lanjut lagi ya sayang ya. Well, we continue our material about
negative sentence. What is the difference about negative and positive? Do you know about that? Baiklah, Ustazah jelasin ya sayang ya. Kalimat negatif itu kalimat yang di dalamnya mengandung unsur negatif, seperti terdapat kata bukan atau tidak. Ini kebalikan dari positif ya. Ketika positif tidak terdapat kata tidak atau bukan, untuk negatif itu terdapat kata tidak atau bukan. Contoh pada kalimat positif mengatakan, dia adalah temanku. She is my friend. Kemudian ketika kalimat negatifnya seperti apa? Kalimat negatifnya mengatakan, dia bukan temanku. She is not my friend. The other example, in positive we say, he is my uncle. In negative we say, he is not my uncle. Jadi perbedaannya ketika pada kalimat positif yang pertama adalah subjek, setelah subjek to be, setelah to be ada kata sifat atau kata benda. Sedangkan pada kalimat negatif yang pertama itu subjek, setelah subjek ditambahkan to be, setelah to be ditambahkan not. Kemudian apa setelahnya? Kata benda atau sifat. Gimana anak-anak Ustaz, sudah paham kan? Kalau masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan ya sayang. Oke, untuk tugas Ananda, silahkan buat 2 contoh kalimat positif dengan kalimat negatif. Dari jawaban Ananda itu harus dijelaskan yang mana subjek, yang mana to be, yang mana kata kerja atau noun, atau kata sifat atau adjektif. Example, we are students. We sebagai subjek, are sebagai to be, student sebagai kata benda atau noun. Sedangkan untuk kalimat negatif penjelasannya seperti ini ya. Example, we say, we are not student. We sebagai subjek, are sebagai to be, not sebagai penanda kalimat negatif, student sebagai kata benda atau noun. Jadi seperti itu ya cara mengerjakan tugasnya. Untuk jawaban boleh ditulis di bawah kolom komentar dengan menuliskan nama dengan kelas. Okay, I think that's all from me. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.